Baik teman-teman, kali ini kami akan membahas yaitu akuntabilitas birokrasi sektor publik, di mana kita mulai dari bagian A adalah pengertian dan urgensi akuntabilitas sektor publik. Menurut Canfield tahun 2007, akuntabilitas dapat dimaknai sebagai sebuah tujuan atau goals, instrumen politik, atau sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi. Suatu institusi di sektor publik dikatakan akuntabel ketika institusi tersebut diwajibkan untuk menjelaskan setiap tindakan yang diambil. Tindakan tersebut mencakup berbagai program kegiatan maupun keputusan. Akuntabilitas sendiri memiliki dua dimensi, yaitu dimensi pertama adalah akuntabilitas ex post facto yang bermakna bahwa instrumen yang digunakan untuk menjamin akuntabilitas di sektor publik terwujud melalui penegakan hukum, monitoring, serta pemberian sanksi. Dimensi kedua disebut akuntabilitas ex ante yang menggambarkan sisi normatif dari akuntabilitas yang dimana sisi normatif tersebut ialah bahwa penegakan akuntabilitas oleh pejabat publik di sektor publik diwujudkan oleh kesadaran pejabat itu akan kebutuhan masyarakat yang dilayani. Terkait dimensi ex ante dari akuntabilitas, Moncrieff tahun 2010 menyebutkan beberapa komponen, yaitu para pejabat publik perlu memahami interes dari masyarakat, mengusahakan terwujudnya konsultasi antar pejabat publik dengan masyarakat, menjaga agar masyarakat selalu mendapatkan informasi mengenai kegiatan atau program kerja beserta seluruh akuntabilitasnya dari para pejabat publik, serta berusaha menciptakan mekanisme di mana masyarakat memiliki akses untuk menilai para pejabat publik tersebut. Lalolo tahun 2003 menyusun indikator dari terwujudnya akuntabilitas di sektor publik sebagai berikut. Pertama, adanya tahapan decision making yang tertulis dapat diakses publik yang membutuhkan keputusan yang diambil tersebut beretika. Proses decision making tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Kedua, adanya informasi yang akurat dan lengkap mengenai cara mencapai target suatu program pada instansi publik tertentu. Selanjutnya, adanya sasaran program yang jelas dan sasaran program tersebut sudah dikomunikasikan kepada masyarakat. Yang keempat, adanya target program yang realistis dan efisien. Berikutnya, adanya diseminasi informasi publik terkait program-program instansi melalui berbagai sarana media massa, adanya akses yang mudah terhadap diseminasi informasi tersebut, serta yang terakhir adanya monitoring hasil program itu sendiri. Alfiandri tahun 2016 mengidentifikasi konsep akuntabilitas holistik menurut versinya, yaitu pertama, akuntabilitas organisasional, yaitu akuntabilitas suatu instansi sektor publik terhadap masyarakat. Kedua adalah akuntabilitas kebijakan, di mana maksudnya ialah akuntabilitas suatu instansi sektor publik terhadap kebijakan atau keputusan yang mereka ambil. Yang ketiga adalah akuntabilitas individual, yaitu akuntabilitas oleh seorang pejabat publik terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan yang diemban serta dilaksanakan olehnya. Yang terakhir atau keempat yaitu akuntabilitas kegiatan, di mana berarti akuntabilitas pemerintah terhadap kegiatan yang sudah mereka laksanakan yang mencakup bagaimana pemenuhan prinsip efisiensinya, efektivitasnya, serta keluaran dan dampaknya bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Memasuki bagian B, yang kita bahas adalah hubungan akuntabilitas, responsibilitas, dan etika publik. Peter pada tahun 2001 menjelaskan bahwa ada dua pandangan terhadap konsep akuntabilitas, yaitu pertama adalah pandangan yang mengasumsikan bahwa sistem kontrol sudah terinternalisasi dalam semangat tanggung jawab pada diri pejabat, sehingga akuntabilitas sudah berdiri dengan sendirinya. Kedua adalah pandangan yang mengasumsikan bahwa tanggung jawab personal dalam diri pejabat publik tidaklah cukup untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas sehingga memerlukan kontrol dari luar. George tahun 2005 juga mengatakan fungsi kritis dari akuntabilitas itu sendiri adalah untuk memberikan pengawasan agar menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan Berry tahun 2012 mengatakan dua bentuk etika yang terwujud dalam sektor publik, yaitu pertama, ethical leadership atau kepemimpinan yang beretika, di mana hal ini mengacu kepada bagaimana pemimpin di sektor publik menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam setiap tindakan kepemimpinannya.
Selanjutnya ada decision making yang mengacu pada proses pengambilan keputusan yang menjadikan nilai moral sebagai dasar melakukan pertimbangan opsi dari dilema etika yang muncul. Materi bagian C adalah gambaran birokrasi sebagai lembaga yang akuntabel. Di negara Indonesia sendiri, seluruh lembaga birokrasi dilakukannya penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau yang dikenal juga dengan SAKIP. Penilaian dan pengevaluasian mencakup seluruh komponen. Berikut adalah komponen beserta bobot penilaiannya. Yang pertama adalah perencanaan kinerja yang berbobot 35%, mencakup dokumen rencana strategis, dokumen rencana kerja tahunan, dan penetapan kinerja. Yang kedua ada pengukuran kinerja berbobot 20%, mencakup indikator kinerja dan pengukuran kinerja. Selanjutnya yang ketiga adalah pelaporan kinerja yang berbobot 15%, mencakup pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan informasi kinerja. Yang keempat adalah evaluasi kinerja berbobot 10%, mencakup pelaksanaan evaluasi. Serta yang terakhir adalah capaian sasaran kerja organisasi yang berbobot sebesar 20%. Materi yang terakhir atau bagian B adalah kendala akuntabilitas dalam birokrasi. Peter pada tahun 2001 berusaha mengidentifikasi hambatan terwujudnya akuntabilitas, yaitu pertama, the profession, yang kedua, autonomous and semi-autonomous agencies, yang ketiga, contracts and third-party government, yang keempat, unions, yang kelima, political structure, yang keenam, culture, yang ketujuh, non-administration. Dan kesimpulan dari materi pada kali ini adalah yang pertama, akuntabilitas di sektor publik adalah kewajiban bagi institusi publik untuk menjalankan dan menjustifikasi setiap tindakan, keputusan maupun program-program yang dilakukan oleh instansi publik tersebut. Selanjutnya, akuntabilitas di sektor publik terwujud karena sektor publik memiliki kewenangan yang besar dan peran yang vital dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas menjadi sarana kontrol oleh pihak eksternal terhadap sektor publik. Yang terakhir adalah hubungan akuntabilitas, responsibilitas, dan etika publik adalah etika publik yang dimiliki pejabat publik mendorong untuk melaksanakan kewajibannya. Salah satu tanggung jawab dari pejabat publik adalah mewujudkannya akuntabilitas itu sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan komunikasi dalam birokrasi. A. Pengertian dan ragam komunikasi organisasi. Pengertian komunikasi secara umum, komunikasi adalah ada banyak kompleks dalam proses komunikasi itu sendiri, sehingga definisi sederhana tersebut kurang bisa digunakan secara keseluruhan. Oleh karena itu, Rogala tahun 2016 kemudian membuat kompilasi terbaru yang sangat lengkap dari definisi komunikasi menurut para ahli komunikasi. Ada beberapa esensi dari definisi yang relevan dan dapat ditarik untuk membantu pemahaman dalam konteks organisasi. Ketika ada perbedaan antara aktor pengirim dengan aktor penerima, maka ada kegagalan dalam proses komunikasi. Kegagalan tersebut dapat terjadi di salah satu tahap pada siklus komunikasi. Dalam Rogala 2016 memformulasikan kondisi-kondisi ideal di mana komunikasi dapat terjadi dengan baik, yaitu 1. Kongruens, artinya adalah adanya kekocakan antara perasaan internal individu dengan penampilan luarnya, atau dapat dikatakan perilaku verbalnya konsisten dengan perilaku nonverbalnya. Yang kedua, unconditional positif regard, maksudnya adalah adanya perilaku menerima secara positif terhadap lawan komunikasi di awal agar terciptanya hubungan komunikasi yang baik. Yang ketiga, empathic understanding, yaitu kondisi di mana seseorang melepaskan nilai-nilai atau belief secara temporal untuk mampu memahami opini lawan komunikasi agar tidak terjadi prejustifikasi atau empati berlebihan terhadap emosi yang dapat mendistorsi informasi dari komunikasi tersebut. Yang kedua, ragam komunikasi organisasi. Secara esensial, ketika kita berbicara mengenai birokrasi, maka tidak akan
lepas dari organisasi untuk lebih memahami konsep komunikasi birokrasi. Kita mendalami lebih jauh bagaimana proses komunikasi di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya ada beberapa pendekatan, yaitu A. Pendekatan klasik. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan klasik ini melihat organisasi sebagai sebuah benda sebagaimana kutipan ungkapan oleh Morgan dalam Militer 2012. Karakteristik spesialisasi maksudnya adalah organisasi memiliki spesialisasi di dalamnya di mana setiap bagian memiliki fungsi-fungsi tertentu yang khusus dan berbeda satu sama lain. Karakteristik selanjutnya adalah standarisasi yang berarti setiap komponen organisasi yang sama pada tipe organisasi serupa dapat diganti. Seperti halnya sebuah mesin, misalnya jika businya rusak, maka bisa diganti dengan busi yang lain karena ada standar tertentu yang harus dipenuhi. Karakteristik yang ketiga yaitu dapat diprediksi komponen-komponen organisasi diibaratkan seperti mesin yang ketika rusak dapat diprediksi kerusakannya terjadi di bagian apa. Selanjutnya, B. Pendekatan relasi manusia dan pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan relasi manusia atau human relation approach berangkat dari beberapa teori oleh para ahli manajemen di zaman setelah teori pemikirannya adalah Hawthorne, Maslow, dan McGregor. Berbeda dengan pandangan manajemen klasik yang beranggapan bahwanya ada satu cara terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan dalam organisasi tersebut. Setiap individu memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi sebelum memenuhi kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi, yang kemudian mencapai aktualitas diri berupa kinerja terbaik yang mampu dicapai. Tingkat yang paling tinggi adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri sendiri melalui penggalian potensi diri, pengembangan talenta, dan penggunaan total kreativitas. Berkaca dari teori tingkat kebutuhan oleh Maslow tersebut yang dikaitkan oleh komunikasi organisasi, interaksi sosial antar rekan kerja menjadi salah satu kebutuhan individu yang harus dipenuhi sebelum individu tersebut mampu menunjukkan potensinya dalam menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya, C. Pendekatan sistem. Pendekatan ini menjadi arahan untuk memahami bagaimana komunikasi organisasi terjadi. Konsep sistem yang dimaksud di sini adalah berupa alur, input, proses, output. Organisasi diibaratkan sebagai bagian output. Pendekatan ini melihat komunikasi yang terjadi di organisasi adalah bersifat makro, yaitu antar sistem. Organisasi juga dipandang sebagai entitas yang interdependen dengan organisasi lainnya, di mana input dari organisasi lain menjadi masukan yang kemudian dikeluarkan dalam bentuk output yang diperlukan organisasi lainnya. Selanjutnya, ragam alur komunikasi organisasi. Alur komunikasi berikutnya adalah alur komunikasi horizontal. Komunikasi ini terjadi antar anggota organisasi yang berada pada level hierarki atau posisi yang setara. Alur komunikasi ini biasanya digunakan untuk diskusi antar rekan kerja, berkonsultasi, memberi masukan atau diskusi antar rekan kerja. Jenis saluran komunikasi ini dapat mendukung pembentukan interaksi sosial dan kerekatan antara rekan kerjanya. Pada komunikasi ini, bentuk komunikasi yang digunakan pada umumnya cenderung bersifat lebih informal dibandingkan dengan alur komunikasi vertikal yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya yang B, data dan informasi birokrasi. Komponen komunikasi yang juga vital adalah informasi itu sendiri, karena esensi dari komunikasi adalah
mentransfer informasi agar dua pihak, pengirim dan penerima, memiliki pemahaman sama terhadap informasi tersebut. Agar komunikasi dapat berjalan dengan baik, dengan indikator berupa apa adanya kesamaan pemahaman antar pengirim dan penerima, maka informasi yang ditransfer harus memiliki kriteria tertentu informasi dalam organisasi. Kemudian diklasifikasikan lagi menjadi beberapa jenis. Segala informasi yang penting terkait dan menunjang operasional serta fungsional kinerja organisasi termasuk ke dalam jenis information of operation. Pada sisi lainnya, information of cooperation adalah informasi yang digunakan untuk mempengaruhi anggota organisasi, membangun relasi antar anggota, dan memastikan terciptanya harmonisasi internal organisasi, biasanya yang bersifat verbal dan informal. Yang selanjutnya C, kompleksitas informasi dan keterbatasan birokrasi. Ada banyak jenis informasi dilihat dari berbagai aspek, baik internal organisasi maupun eksternal organisasi. Karakteristik alamiah dari birokrasi yang cenderung bersifat kaku dan berhierarki alamiah dari birokrasi yang cenderung bersifat vertikal dapat menjadi penghalang bagi terjadinya komunikasi internal yang lancar dan tepat waktu. Karakter organisasi yang sepenuhnya bersifat birokrasi klasik seperti yang Weber jelaskan cenderung bersikap closed system sebagaimana dikutip oleh Rogala tahun 2016. Selanjutnya yang D, menyederhanakan rantai hierarki. Struktur organisasi birokrasi yang rigid tidak hanya menghambat proses komunikasi internal organisasi tersebut, melainkan juga kepada organisasi eksternal tersebut. Pada subbab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada jenis komunikasi yang digambarkan sebagai sebuah piramid. Level puncak dari piramid tersebut adalah mass communication atau komunikasi massa. Ciri birokrasi yang bersifat terhadap prosedur dan transilisasi dapat menyulitkan masyarakat atau pihak eksternal yang ingin melakukan hubungan dengan organisasi birokrasi atau pemerintahan tersebut. Baiklah, dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, saya dapat menyimpulkan yaitu komunikasi organisasi atau birokrasi adalah interaksi sosial yang terjadi di dalam organisasi maupun yang terjadi antar organisasi dengan lingkungan eksternalnya. Jenis dan ragam komunikasi tersebut organisasi dapat dibagi berdasarkan beberapa hal berdasarkan pendekatan klasik, hubungan manusia atau sumber daya manusia dan sistem. Informasi yang terkandung di dalam komunikasi organisasi atau birokrasi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis informasi, yaitu functioning information, information of influence, dan information of anti-caption. Informasi dalam komunikasi organisasi ini bersifat kompleks, alternatif, untuk mengatasi tingginya rentang hierarki pada struktur organisasi vertikal yang bisa ditemui pada organisasi birokrasi adalah dengan sebisa mungkin menerapkan struktur organisasi matriks. Selanjutnya pembahasan bab 14, penerapan elektronik, government, peluang dan tantangannya. A. Pengertian dan pentingnya elektronik government. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi hingga kini secara konstan meningkatkan akselerasi dari globalisasi yang merupakan perpaduan dari perubahan cara berbisnis dan bermasyarakat, serta memberikan perubahan besar terhadap pertukaran informasi antara pemerintah suatu negara dengan negara lain. Hal ini mengisyaratkan bahwa hampir semua aspek kehidupan manusia bersinggungan dengan teknologi informasi dan komunikasi, baik pada aspek yang sifatnya pribadi maupun publik, tak terkecuali pemerintah. Teknologi pada masa sekarang ini juga masuk ke dalam ranah pemerintahan dan birokrasi. Fenomena ini sering disebut juga dengan e-government. Penerapan e-government yang dilakukan secara efektif diyakini mampu memperbesar potensi pemerintah untuk menjalankan fungsinya United Nations. E-government dapat diartikan sebagai
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan pemerintahan, terutama untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat, efektivitas pelayanan publik, serta tanggung jawab pemerintah terhadap penyediaan layanan masyarakat. Pada pengertian ini, e-government menjadi sebuah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Adanya e-government juga menjadi suatu fenomena penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut mendukung konsep e-government yang diungkapkan oleh Kauso dan Ismaili tahun 2015. E-government diartikan secara lebih sederhana melalui 3 kata kunci, yaitu pemerintahan, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan penyediaan layanan. Pemerintah menggunakan teknologi sebagai sarana pendukung dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Al-Balusi dan kawan-kawan juga menyebutkan bahwa e-government diterapkan untuk mengembangkan dan menaikkan kompetensi dari pelayanan yang diberikan pemerintah melalui teknologi informasi dan komunikasi dan berbagai teknologi telekomunikasi yang berbasis web. Penggunaan web oleh pemerintah dilakukan guna memberikan akses yang mudah bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan definisi e-government yang diungkapkan Kropp tahun 2017, bahwa e-government merupakan sebuah transformasi cara pemberian layanan dari pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, khususnya web. Pengertian lain dari e-government diungkapkan Wirtz dan Deiser tahun 2015. Istilah e-government menggambarkan penggunaan elektronik pada proses administrasi dan demokrasi dalam konteks kegiatan pemerintah melalui teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung tugas publik secara efisien dan efektif. Wirtz and Deiser. Pada pengertian tersebut mengandung arti bahwa dengan adanya government, pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendukung terciptanya pemerintahan yang demokratis melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pada pemerintahan yang demokratis, partisipasi masyarakat sangatlah dibutuhkan untuk mewujudkan akuntabilitas, kepercayaan, dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan. Menurut Wharf, e-government dapat meningkatkan kepercayaan publik dan akuntabilitas pemerintah dengan menciptakan pemerintahan yang lebih transparan. Namun, dibutuhkan peran aktif dari masyarakat untuk menggunakan fasilitas yang ada, agar penerapan e-government dapat berjalan sesuai dengan harapan. E-government digambarkan sebagai sebuah perubahan, baik secara internal maupun eksternal pemerintah dalam konteks hubungannya dengan masyarakat. Penggunaan TIK dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemberian layanan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini berbeda dengan Kropp yang membedakan e-government dan e-demokrasi. Secara konsep, pemerintahan mendukung keterlibatan masyarakat dalam proses politik melalui teknologi yang disebut sebagai e-demokrasi, yang merupakan bagian dari e-government. E-government diartikan hanya sebatas kegiatan administratif pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi. Namun, kesamaan dari dua konsep tersebut adalah adanya penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah. Penerapan e-government dalam konteks untuk mencapai pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelayanan publik, pemerintahan, dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Adanya e-government diyakini memiliki dampak yang lebih besar bagi pemerintah sebagai alat untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat, pengembangan di bidang sosial dan ekonomi, serta menjaga kelestarian sumber daya alam untuk generasi yang akan datang. B. Ragam dan jenis e-government. E-government menjadi topik yang penting mengingat pengaruhnya dalam berbagai aspek kehidupan privasi hingga kehidupan profesional. Aplikasi e-government sudah menjadi sebuah alat yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat agar partisipasi masyarakat dalam pemerintah dapat meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan e-government telah membantu pemerintah dalam berhubungan atau berinteraksi dengan para stakeholder. Electronic government terdiri dari berbagai pola interaksi. E-government dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu pertama, government to citizen. Yang kedua, government to government. Yang ketiga, government to business. Yang keempat, government to employees. Yang kelima, government to other institution. Model tingkatan dalam e-government dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, web presence. Yang kedua, interaction. Yang ketiga, transaction. Yang keempat, integration. Yang kelima, e-society. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi e-government.
Implementasi e-government dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, baik dari segi tantangan, hambatan, maupun kesempatan yang tersedia. Pada hasil kajian dan riset dari Harvard Yeshiva School of Government, terdapat beberapa elemen atau faktor yang memengaruhi kesuksesan implementasi e-government, antara lain support, capacity, and value. Penjabaran faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan e-government dibagi ke dalam 3 perspektif, antara lain perspektif user content, as-service user, and IT. Perspektif pertama adalah user centered. Pada penyediaan layanan teknologi, perlu mempertimbangkan kenyamanan pengguna. Pada perspektif ini, Wirtz and Daeser menjelaskan bahwa e-government perlu memperhatikan kenyamanan pengguna karena dalam konteks e-government, portal harus didesain secara bagus agar mudah dimengerti pengguna. Hal ini terlihat dari beberapa syarat dalam perspektif ini, seperti kemudahan akses, visualisasi web yang menarik, dan kebermanfaatan yang diterima. Hambatan dari penerapan e-government dibagi ke dalam 4 kategori. Yang pertama ialah teknikal, yang kedua organisasional, yang ketiga sosial, dan yang keempat finansial. D. Birokrasi dan e-government. Struktur birokrasi merupakan penyempurnaan dari struktur organisasi tradisional. Dibandingkan dengan struktur organisasi tradisional, birokrasi lebih terdiferensi. Pada struktur birokrasi terdapat pembagian divisi kerja secara horizontal dan vertikal. Pada pembagian kerja horizontal, terdapat pekerjaan bersifat khusus dan tanggung jawab yang dibatasi. Sedangkan pada kerja secara vertikal, berisi jabatan dari yang lebih tinggi ke lebih rendah, dan semuanya bertanggung jawab kepada kepala organisasi. Birokrasi dan e-government memiliki keterikatan satu sama lain. E-government telah menjadi fokus pemerintah di berbagai negara. Dari tahun ke tahun, pemerintah di berbagai negara mencoba memperkenalkan dan mengimplementasikan e-government. Sistem e-government digunakan pemerintah untuk mengurangi biaya, meningkatkan pelayanan, menghemat waktu, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam birokrasi. Internet dan e-government telah membuat perubahan penting dalam berbagai bidang di kehidupan ini, terutama dapat terlihat pada penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan e-government dalam birokrasi bukan hanya dalam hal menggantikan sistem informasi manual atau mengganti cara lama pada birokrasi ke cara yang lebih baru, tetapi juga kegunaannya untuk mendorong pemerintah untuk berpikir kembali dan menentukan cara-cara yang paling efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hadirnya e-government dalam birokrasi berdampak pada mekanisme pemantauan dan pengendalian yang lebih efektif dan efisien karena proses pemerintahan lebih transparan dan akuntabel. Pada literatur lain, birokrasi dihubungkan dengan e-government dengan istilah e-bureaucracy. Cordella and Tempini tahun 2015 mendefinisikan e-bureaucracy sebagai sebuah sistem birokrasi yang memenuhi segala prosedur yang ada, namun menggunakan teknologi untuk melaksanakan prosedur tersebut secara efisien. Teknologi merupakan alat untuk memfasilitasi dan mendukung berfungsinya organisasi. Pada konsep e-bureaucracy juga dijelaskan bahwa teknologi digunakan sebagai alat kontrol dari birokrasi. Fungsi ini harus dilegalkan menjadi sebuah peraturan yang dijadikan standar pemberian layanan kepada masyarakat. Penggunaan teknologi dalam menjalankan birokrasi bukanlah semata-mata membenarkan bahwa birokrasi merupakan sebuah hal yang buruk. Justru, penggunaan teknologi merupakan sebuah bentuk adaptasi pemerintah terhadap kemajuan zaman.